wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah saya beserta tim CAA semuanya sudah bertemu sama ibunya Kenzi, betul. Nah, beberapa waktu lalu kan ibunya Kenzi juga menghubungi saya, terus menghubungi Cak Bolang buat memberikan keterangan. Jadi ini atas permintaan mbaknya memberikan keterangan terkait apa yang diberikan keterangan sama mbaknya Kenzi. Dan sebenarnya di sini posisi kita ini netral ya mbak. Jadi kita hanya menyampaikan tidak dari satu pihak, melainkan sekarang dari pihak dari ibunya untuk betul apa tidaknya itu kembali lagi ke keluarga dan lingkungan. Nah, bagaimana cerita dari versi ibunya Kenzi? Namanya dulu, namanya siapa? Namanya Novi Ayu, bisa dipanggil Novi. Atau gimana? Pegangan sana pak. Ya. Namanya Novi Ayu, biasa dipanggil Mbak Novi. Awal dulunya ada Pak. Ya, Waktu pisah sama bapaknya. cerita dari awal mbak. Ya, pisah sama bapaknya dulu, pisah hanya sekitar 1 bulan lebih dari bulan Juli akhir 2020. Terus kan pisah ranjang itu sendiri-sendiri. Pertama itu bawa anak satu-satu. Habis itu saya kan menanamkan diri Pak ke rumah teman saya, saudara saya gak berani pulang ke rumah orang tua. Kan waktu itu saya kan punya rumah di sekitar situ, di pulang nyari teman, nyari solusi. Soalnya di rumah kan nggak ada teman, nggak ada kan cuma sama anak. Ke teman saya gak berani cerita sih mendam rasanya itu kayak mau cerita itu sulit, soalnya ini masalah rumah tangga saya. Habis ditanya sama temennya, kenapa kok kawan ini kok apa temen kok berat sekali? Enggak sih, kok ayah aku gak cerita, aku bilang gitu. Selama kelamaan ini aku di WA sama ayahnya anak-anak, aku di WA kayak gini. Terus blogger aja timbang banyak pikiran. Habis itu saya pulang lagi ke Sama rumah. ayah yang sekarang. Bukan, Oh. anak-anak. Oh, bapaknya Kenzi. Iya. Kan chat terus apa? Cuma ngomong-ngomong. Habis itu pulang ke rumah saya di Panjen, ayahnya ketemu sama saya. Aku kangen sama Kenzi, biarlah bawa anakmu gitu. Bawa di sana aku sih. Aku tak kerja jauh. Gak usah pikirin nanti biayanya gimana, nanti tak bantu. Habis itu anaknya sudah dibawa dua-duanya. Saya berangkat ke Surabaya. Itu pada bulan September, pertengahan September, saya masuk di PT daerah Surabaya kalau nggak salah di Taman Gayo. Saya masuk di penyaluran tenaga kerja. Dapat 3 sampai 4 hari saya dapat majikan. Kalau sudah dapat majikan kan saya tanda tangan kontrak. Terus habis itu kan waktu itu COVID kan Pak ya. Iya. COVID ya, saya disuruh karantina dulu. Baru masuk 2 hari itu, malamnya itu saya mau WA teman saya supaya suruh buka blokir WA saya ke bapaknya Kenzi. Malamnya itu Pak, paginya saya dihubungi sama teman saya yang Pak Sudah itu. Dapat kabar kalau beliau nggak ada. Saya masih sudah di Surabaya. Saya bilang ke yang PT, yang ngurus PT, ini mantan suami saya nggak ada. Apakah saya boleh pulang? Sebentar saya tak tanya majikan kamu dulu. Boleh. Tapi harus biaya ganti rugi. Kan majikan ambil saya kan bukan cuma-cuma Pak, bayar di PT. Ya. Kamu harus bayar ganti rugi sekian berapa juta berapa loh. Saya ini kerja Bu, cari uang buat anak saya. Uang dari mana saya biaya ganti rugi ini? Terus saya pikir nanti kalau saya nggak pulang pasti di sana sudah huru hara saya nggak pulang. Suaminya meninggal kok nggak pulang, gitu kan? Habis itu pulang salah, nggak pulang salah kan ya betul Pak. Terus aku bilang terus, aku telepon ke orang tua saya. Tolong minta wakil saya supaya datang melayar sama murid saya, mbak saya waktu itu masih ada sama saudara-saudara yang lain. Di situ ya sudah melayar. Saya sudah nggak bisa pulang. Akhirnya saya menjalankan kontrak selama 6 bulan itu. Jadi babysitter selama 6 bulan. Habis itu saya pulang selesai kontrak ya Pak. Di bulan Maret akhir kalau setelah 2021. Saya nggak langsung nemuin anak Pak. Saya ke Pak Supri, tahu yang buat
Rajin. Oh iya. Rajin. Supaya diantar ke makamnya itu, tak tolong. Saya juga minta maaf sama dia di makamnya, kurang nggak bisa teko. Saya apa namanya, saya kerja, kamu sendiri tak tahu. Saya sudah pamitan sama kamu, tapi kenapa di sini saya yang disalahkan sama orang tua kamu? Karena aku gak datang, karena pertama kamu sudah tahu kalau saya sudah pamitan sama kamu kerja jauh. Saya titip anak-anak, padahal sudah ada perjanjiannya, tapi cuma kita berdua yang tahu. Saya kerja di sini aja. Saya titip anak-anak, mudah-mudahan kasihan saya bantu kamu, aku bilang gini Pak, itu. Habis itu yang kedua kalinya saya datang bukan untuk buat surat kematian, bukan Pak. Saya menyelesaikan akte Kenzi yang belum jadi karena kan bapaknya sudah nggak ada. Saya menyelesaikan ke desa dengan saya itu supaya urus aktenya Kenzi. Terus gitu. Saya bilang sama ibu saya, ke sana sendiri, jangan. Saya tahu ada orang ketua main gimana. Karena saya bilang gitu. Nanti ditemani sama mama sama bunda, yang itu Pak. Akhirnya saya dulu ditemani sama keluarga saya. Ada ini videonya yang saya kirimkan ke Bapak. Ada foto-fotonya juga sama Ika. Habis itu saya ke sana lah Pak. Saya kangen sekali, nggak ada Pak orang tua yang kangen sama anaknya. Saya selama 6 bulan kerja itu kepikiran sama anak. Bagaimana anak saya kerja gak konsentrasi, kan merawat anak orang Cina ya Pak ya. Sampai mandikan itu saya kasih air panas ke anaknya itu, anaknya majikan saya. Sampai saya ditanya, kamu kenapa kerjanya kayak gini gak konsentrasi, anak saya kamu sih main panas. Sampai saya terluka sama anak saya. Kalau kayak kamu buat apa juga tulis dipotong gaji, maksudnya gaji saya kan gak cakep, gak penuh. Saya di sini bisa bukan saya selesai. Peristiwa anak saya itu, saya di karena anak saya nggak di rumah itu, di rumah yang dekatnya musola itu ada rumah teman saya namanya kan Mbak Gita. Ya saya dari situ Pak, nanya teman saya, fotonya anak-anak ada di situ lewat dia. Gimana anak saya, ini anak mau main sama anakmu gitu. Oh iya, apa namanya? Aku kirim uang ya, nanti belikan ini, nanti dikasihkan ke ini apa mbahnya, saya tahu, dikasihkan ke mbahnya pasti sampai anaknya. Belikan apa yang kurang tadi, anaknya mau minta apa, mau apa, ada bapaknya yang suka buah anggur, tak tolong ya Git, tolong belikan, nanti kasihkan ke kita sama Kenzi kalau pas rumahmu, yang bilang gitu. Pak fotonya. Saya satunya ke Mbak Nini juga berikan kue supaya disampaikan ke Tika. Ada Pak, saya minta buktinya kalau itu sudah sampai ke anak saya. Foto kan ada. Ada foto begini. Ya. Mungkin bisa lebih Iya. Wah. ini Tika ya? Iya, Tika kirim uang. Soalnya kan si waktu itu kan main terus dan lagi dua kali sama anaknya teman saya. Saya tanya kabarnya Pak, nggak mungkin saya diam waktu itu. Lewat ibu saya juga kirim kado. Oh iya. Ya. Ini juga cuma nggak mau foto. Terus gimana pula kelanjutan ceritanya? Ya sudah Pak, saya sampai itu dia belum lama. Terus ada kakek apa? Namanya Erik, adiknya almarhum. Nah itu kan datang dari kerja. Artinya suami. Saya ngomongnya itu gak secara langsung, cuma lewat bapak. Jangan kesini lagi. Tadi kebawakan balok kayu atau apa gitu. Jangan kesini lagi, bilang kayak gitu. Yang ngomong Eriknya Tapi disampaikan sama bapak. lewat bapak. Iya. Oh berarti dari Mas Erik ya?
Ya. dari Mas Erik, terus disampaikan sama Bapak. Ya, waktu itu ada kulit saya, Pak. Cuma mama saya pulang di luar. Kulit saya tahu itu kronologinya seperti apa. Kok bisa sih, Pak? Ibu yang ketemu anaknya kok nggak boleh? Wes gak usah ini selama 10 tahun bilang gitu. Saya nangis pulang itu, Pak. Aku pengen ngajak Vika ke Kanjuruhan, aku pengen ngajak Vika jalan-jalan sama Kenzi juga. Tapi saya belum selesai ketemunya, itu sudah diusir, disuruh pulang. Bukannya apa, saya pengen sekali jemput anak-anak. Kadang saya mencuri-curi, nanti kalau Vika istirahat, lewat temanku yang bapak istrinya masuk ke saya nggak berani lah takut sama anak sama mertua kayak gitu, Pak. Jadi saya nggak punya kesempatan. Kalau mereka tuh, kalau saya habis dari rumah teman saya yang di Tegasari, orang tua aku mari beli aku tak poni, aku sedih sesuatu di mana ya, saya nggak punya akses lagi ke situ. Berarti rasa ketakutan para informasi-informasi itu yang mereka takuti. Iya, saya habis ke sana, rumahnya lalu masuk player di rumah itu. Aku main awak murid ini, seorang orang murid yang ditakut di kolam aku yang dikirim sini, sosok itu makanya gue sekurang bukannya aku gak kenal awak murid nih, aku baru banget gitu. Ya wis kamu tulis, saya bikin lagi saya harus cari anak saya lewat mana, saya berusaha. Pada akhirnya saya dengar Pak, saya juga ada batin. Waktu mana saya masih ada, apa yakin kamu juga tinggal kayak suamimu. Pikirin anak-anak yang gak udah selesai. Coba perbaiki lagi. Bapak nanti anak-anak kalau dewasa pasti tahu mana yang salah, mana yang benar. Gak usah ditangis. Tapi kamu juga bisa. Terus terkait cerita-cerita yang pernah Mbaknya sampaikan itu, Yang video itu, Pak. yang di video saya dan video teman-teman kan ada. Ya, yang katanya saya video sama hal senonoh itu kan. Saya sama chat sama Pak Leknya itu bilang itu videonya itu gelap, belum kelihatan muka saya. Itu posisi masih COVID ya? Masih COVID. Lagi di karantina atau? Lagi di karantina, banyak perempuan kan campur sama ART lainnya. Terus mungkin ini kan sebenarnya gini Mbak, kita fokusnya ke pembangunan rumahnya Kenzi. Jadi kalau urusan masalah tentang keluarga saat itu kita nggak mau ikut campur. Cuman yang saya dan teman-teman harapkan itu nanti ketika peresmian rumah, Mbaknya monggo hadir didampingi sama teman-teman. Karena satu juga siapa tahu bisa menyambung kembali silaturahmi dan kembali meluluhkan hati mereka. Jadi bisa sambung silaturahmi sama anak dan lain-lain. Dan posisi kita di sini sekali lagi kita jelaskan dan kita tegaskan, nggak ada niat untuk menjatuhkan pihak manapun, dari mbaknya Kenzi, dari mbaknya juga. Karena kita fokusnya ke pembangunan dan membantu Kenzi dan Vika. Jadi entah benar di Mbak atau benar di mbaknya Kenzi, hanya pihak keluarga, hanya masyarakat sekitar, lingkungan lah intinya ya, itu yang tahu. Jadi kita tetap fokus di pembangunan. Dan mungkin videonya nanti kita yakin setelah selesai pembangunan. Itu aja, biar nanti nggak ada kita juga disalahkan, kok cuma mendapat keterangan salah satu pihak. Nah, sebenarnya gini, ini jujur ya tak buka. Waktu cerita kita udah coba cari, bahkan saya udah nanya, kan banyak ngasih inisial, ya kan, inisial nama MF. Setelah aku matikan kamera, aku nanya namanya siapa kok? Namanya siapa? Novi Ayu Hapsari. Cari di Facebook nggak ketemu. Di TikTok nggak ketemu, ya wis nyerah toh. Nah, biarkan nanti Allah membuka jalan biar ibunya yang menghubungi, dan alhamdulillah ibunya, mbaknya ini menghubungi saya lewat Facebook ya kan, dan akhirnya saya konfirmasi juga ke Capulan dan ke teman-teman. Ini ada keterangan dari ibunya seperti itu. Akhirnya kita bimbingkan, ya udah kita ambil keterangan dari pihak
yang satunya itu biar Mbak, biar nanti nggak ketinggalan. Intinya Mbak buka suara, nah biar nanti pemirsa atau pihak tertentu yang menilai lah. Sebenarnya kita di sini yang penting sudah apa namanya ya, memfasilitasi. Kayak Mbak kan minta ini loh penjelasan dari saya gitu kan, nggak penjelasan dari kakeknya nggak seperti itu, saya mau penjelasan dari saya ya. Akhirnya saya sempatkan, teman-teman sempatkan untuk kesini bikin video dengan mungkin Mbak istilahnya klarifikasi ya kan. Oke, kita sudah sampaikan publik juga nantinya ya, kembali lagi yang menilai benar atau tidaknya itu kan Gusti Allah, pihak keluarga dan lingkungan, itu aja. Karena bagaimanapun kebenaran itu Gusti Allah itu bertersari kan. Pihak mana yang benar, kita nggak mau membenarkan si A, membenarkan si B, tapi kita pada posisi netral. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman. Bumang, ada yang mau ditanyakan? Tanya paling itu yang katanya video call sama cowok yang bikin. Ini tadi udah jelas. Udah. Itu masa posisi saya karena apa Pak? Masa saya mencemarkan nama baik saya sendiri? Soalnya kan di sana itu kabarnya seperti itu, kan? Iya. Ya, seperti itu. Itu sebenarnya enggak. Enggak. tadi Itu kan dijelaskan. isunya sama suami saya yang sekarang. Kalau saya kan waktu itu di Surabaya, dia di sini di Malang. Ibuatan Bapak. Maksud saya bikin kayak gitu, apa yang menjelekan saya sendiri. Anunya apa buat saya juga dapat uang, nggak dapat apa-apa juga. Nggak ada video kayak gitu. Cuma dibuat-buat. Mungkin orang yang nggak suka sama saya. Ini satu orang. Ada yang mau bertanya? Ya. Dari Iki mungkin? Udah, jelas. Berarti sudah ini ya Mbak ya, kita sudah memenuhi keinginan Mbak buat apa namanya, dan buat biar Mbaknya juga lega lah ibaratnya, nggak dari satu pihak tapi ada keterangan dari Mbak. Jadi ya kembali lagi ya, tadi sudah saya jelaskan benar atau tidaknya dari pihak Mbaknya Kenzi atau dari pihak Mbak Novi atau mamanya Kenzi, itu kembali lagi urusan keluarga. Kita hanya fokus di pembangunan dari awal sampai selesai. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau memang video itu apa namanya bikin Mbak apa sih loh, nggak sakit hati, namanya bikin Mbak kaget, shock dan lain-lain. Nggak kecewa aja Pak. Iya, dengan kekecewaan ya, sekali lagi kita berdasarkan informasi yang ada di lapangan. Iya, maksud saya dulu Bapak cerita sebenarnya aja. Kan apa ya? Mbaknya. Iya. Oh, iya. Jangan menjual nama anak-anak, jangan buka aib anak-anak, kan kasihan nanti ke depannya. Misalnya anaknya sekolah luar kepanjang, dapat teman yang apa, ada teman yang baru dulu, katanya orang tuanya meninggal itu katanya itu kayak gitu. Kan anaknya jadi kepikiran, jadi mentalnya kan Pak, apa namanya, sudah jauh dari orang tuanya, dapat teman kayak gitu. Nanti kalau bisa videonya dihapus ya Pak ya, supaya nggak biar banyak orang lagi. Ya mungkin nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah selesai, mungkin kalau saya ya pribadi ya mana, karena kalau dihapus dulu nggak bisa. Ya saya pribadikan dulu mungkin, tapi nanti setelah bulan depannya itu baru kita hapus. Untuk video yang satu itu ya. Terus kayak biasanya kalau kita udah selesai, apa sih banner ya, banner itu ya, banner donasi. Itu biasanya kita hapus juga semua misi-misi. Kalau kita sudah selesai kita hapus, nanti ganti banner buat misi berikutnya juga. Ya semoga aja dengan sebenarnya ada hikmahnya ini Mbak, dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, itu kembali lagi Gusti Allah yang udah atur. Iya. Kalau nggak seperti ini mungkin kita nggak tahu mamanya Kenzi yang mana. Nah, dan mungkin publik juga hanya taunya dari satu pihak. Semoga aja sih, semoga aja nanti Mbaknya bisa datang dan diusahakan Mbaknya datang